Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Kalam Purwokerto pada hari ini Minggu 7 Juni 2020. Secara khusus menyambut sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh memasuki minggu pertama di bulan yang baru ini, yaitu bulan Juni. Tidak terasa kita sudah masuk di pertengahan tahun 2020 ini. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk kita dapat menikmati ibadah, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita juga dapat mempersiapkan untuk ucapan syukur kita yang Bapak Ibu Saudara bisa berikan, yaitu melalui persepuluhan dan juga persembahan yang dapat Bapak Ibu Saudara berikan melalui rekening gereja. Nomor rekening yang sudah tertera di layar, dapat juga diantar ke gereja ataupun dapat menghubungi pelayan yang sudah ditunjuk untuk mengumpulkannya. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan bersatu teduh. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita datang kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kita di dalam penyembahan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berikan hati dan pikiran kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, saatku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Rohku bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan, saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu Tuhan, saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku
pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan nafas hidup yang baru, kesehatan, kekuatan yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan. Bapa yang baik, di kesempatan yang indah ini kami juga boleh bersyukur masih memberikan kesempatan kepada setiap kami semuanya, umat-umat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Kalam Purwokerto, untuk kami masih boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, terus berkati kehidupan kami. Apapun yang boleh kami kerjakan, biarlah Tuhan campur tangan, biarlah kasih setia Tuhan boleh terus melingkupi akan setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami mau memberikan hati kami, hidup kami, untuk kami benar-benar mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami. Curahkan urapan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh dapat memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga lewat ibadah pada hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengarkan, itu boleh dapat mengubahkan akan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan pada saat ini untuk memuji, memuliakan, bahkan menyenangkan akan hati Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya pada saat hari ini kita boleh mengalami, merasakan sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memuji Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu, dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita boleh mengalami sukacita yang dari Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tetap dalam sikap doa. Mari kita buka setiap hati dan pikiran kita. Mari kita mau boleh buka setiap telinga kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita mau katakan, kuserahkan pada Tuhan. Haleluya. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ya, segala kuserahkan pada Juru Selamat. Ya, segala kuserahkan pada Juru Selamatku. Bila Roh-Mu sungguh nyata dalam laku hidup. Tubuh, nyawaku, tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku
serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ya segala ku serahkan, ku baktikan diriku. Berilah kasih dan kuasa, curahkanlah berkat. Tubuh nyawaku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, hati kami selalu bersyukur kepada Engkau atas segala sesuatu yang terjadi, baik di dalam pribadi kami maupun di dalam alam semesta ini. Kami meyakini betul bahwa Tuhan selalu punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Bapa, ubahkanlah setiap hati kami, baharuilah setiap kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Sembunyikanlah kiranya hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan berkata-kata lewat hamba-Mu sendiri, agar apa yang hamba perkatakan adalah kebenaran-kebenaran-Mu. Bapa, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada hari ini. Saya percaya bahwa kita selalu merindukan persekutuan bersama. Kita mungkin akan bertanya-tanya di dalam hati, kapan Tuhan mulai ada peribadatan di rumahmu di tempat ini? Kapan Tuhan mulai kita bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Beberapa hari ini saya rajin kunjungan, melihat saudara-saudara kita, melihat teman seiman kita, dan mendengar bagaimana mereka merindukan untuk beribadah di tempat ini, merindukan untuk kita dapat bisa berkumpul di tempat ini. Mereka sangat haus, mereka sangat rindu, mereka sangat ingin serta bisa segala sesuatu dapat dilakukan dengan normal kembali. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan World Health Organization, bahwa tidak bisa virus corona ini hilang. Virus ini akan selalu ada. Bagaimana seperti flu influenza, bagaimana dengan TBC dan lain sebagainya. Itu sebabnya Organisasi Kesehatan Dunia mengingatkan kepada kita agar kita siap dengan virus ini, agar kita bisa bersamaan, bukan berarti bersahabat, tetapi bisa menerima bahwa virus ini tidak akan bisa hilang, hanya bisa dikendalikan oleh sikap kita, hanya bisa dikendalikan oleh perilaku kita, hanya bisa dikendalikan oleh bagaimana cara kita untuk menjaga agar tidak tertular. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga mendengar ada banyak jemaat yang berkeluh, banyak jemaat yang menceritakan bagaimana mereka harus berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Mereka ada yang kehilangan pekerjaan, mereka ada yang menurun pendapatannya sangat luar biasa. Tetapi mereka selalu mengatakan sukacita, mereka selalu mengatakan bahwa mereka
sangat siap dengan rancangan dan rencana Tuhan ini. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang percaya tidak memiliki sikap yang benar, tidak memiliki pertahanan yang benar, tidak memiliki benteng yang benar untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Mereka cenderung hanyut, terjerumus di dalam kesusahan mereka. Mereka cenderung hanyut dan terjerumus di dalam penderitaan mereka. Bahkan mereka sangat ketakutan, mereka sangat khawatir, dan mereka sangat memiliki rasa yang skeptis dan pesimis bahwa hidupnya akan berakhir, bahwa hari-harinya akan kacau. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa mensikapi, bagaimana kita bisa menyikapi tentang situasi-situasi yang sulit. Mungkin kejadian ini tidak sama persis dengan apa yang kita rasakan. Mungkin peristiwa ini tidak sama persis dengan apa yang terjadi hari ini. Tetapi peristiwa ini bisa mendorong kita. Peristiwa ini bisa mengingatkan kita bagaimana seharusnya menyikapi ketika kita berada di dalam situasi yang tidak baik, berada di dalam situasi yang hancur, berada di situasi yang tidak kita inginkan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 28. Matius 28 ayat 5. Matius 28 ayat 5. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, satu ayat saja. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Satu kali lagi saya bacakan, Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Peristiwa ini adalah peristiwa ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Yesus telah mengalahkan maut, ketika Yesus di dalam tanda kebangkitannya, dia menyertakan sebuah fenomena alam, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat. Nah, gempa bumi ini membuat para penjaga makam Yesus, para serdadu-serdadu saat itu ketakutan dan ingin mati rasanya. Mereka sangat gentar, mereka sangat merasakan situasi yang tidak nyaman. Itu berarti kejadian itu sangatlah mengerikan. Kejadian itu sangatlah membuat mereka khawatir dan rasanya ingin mati. Nah, di dalam kehidupan kita juga sering terjadi seperti itu. Mungkin tidak tentang gempa bumi, tetapi tentang gempa keluarga, tentang gempa ekonomi, tentang gempa yang terjadi di dalam pekerjaan kita, tentang gempa pribadi kita. Persoalan-persoalan ini kadang membuat kita serasa mati. Persoalan-persoalan ini terkadang membuat kita seperti tidak berdaya. Itu sebabnya malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada perempuan-perempuan yang ingin melihat kubur Yesus itu, Maria Magdalena dan saudara perempuannya yang lainnya. Malaikat itu berkata, ingat, malaikat tidak akan bisa pergi dengan sendirinya tanpa diutus oleh Tuhan. Jadi tugas malaikat itu adalah utusan. Nah, itu definisi angel. Angel itu adalah utusan. Jadi angel tidak selalu berbicara tentang sosok. Angel tidak selalu berbicara tentang bentuk. Tetapi angel itu berbicara tentang sifat, yaitu utusan. Nah, malaikat ini disebut utusan atau angel. Nah, dia datang dan menemui perempuan-perempuan itu. Tentulah apa yang harus dia katakan tidak berdasarkan pemikirannya. Apa yang dia ucapkan bukan kemauannya sendiri, tetapi apa yang dia ucapkan adalah apa yang diperintahkan oleh sang pengutus, yaitu Tuhan sendiri. Malaikat ini mengatakan demikian. Janganlah kamu takut.
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudaraku, kalau kita belajar dari satu ayat ini saja, kita akan menemukan 3 poin penting bagaimana kita mensikapi situasi-situasi yang sulit. Bagaimana kita menyikapi situasi yang sangat-sangat membuat kita galau dan merana. Nah, saudaraku, tentulah perempuan-perempuan ini juga sangat terkejut dan ketakutan. Karena saat gempa bumi itu terjadi, kubur Yesus, batu yang menutup itu terguling, dan para serdadu itu melihat sebuah cahaya yang besar. Mereka sangat ketakutan dan mau mati rasanya. Nah, ini yang sedang ingin diberikan oleh malaikat itu kepada perempuan-perempuan itu, supaya perempuan-perempuan itu memahami bahwa ini semua adalah rancangan dan rencana Tuhan. Saudara, nah, di sini kita bisa memahami, terkadang Tuhan mengizinkan kita di dalam situasi yang sulit. Terkadang Tuhan mengizinkan kita di dalam masa-masa yang rumit. Tuhan terkadang membuat kita di dalam kondisi yang sangat-sangat rendah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu takut. Saudara, kata jangan kamu takut terdapat 365 kali disebutkan di dalam Alkitab. Mengapa sebanyak itu? Karena memang manusia itu ketika jatuh di dalam dosa, ada sesuatu yang mengintimidasi hidupnya. Ada sesuatu yang membuat hidupnya itu selalu dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran. Nah, dosa inilah yang membuat manusia itu seperti kehilangan pengharapan. Dosa inilah yang membuat manusia itu seperti kehilangan masa depan dan kehilangan sesuatu yang penuh dengan sukacita. Itu yang membuat Alkitab sangat menekankan bahwa orang Kristen tidak boleh takut. Amin. Orang Kristen tidak boleh takut. Nah, ada 3 poin penting yang harus kita sikapi untuk menyikapi situasi sulit dengan benar. Yang pertama, tetap taat pada rencana Tuhan. Amin. Tetap taat pada rencana Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada para murid-murid dan pengikut-pengikutnya, pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Namun tanda itu sangat-sangat membuat sebuah hal yang sulit dipahami, karena dengan fenomena alam yang sangat luar biasa, yaitu gempa bumi yang dahsyat. Kalau Bapak Ibu bisa baca di perikop Matius 28 itu tentang kebangkitan Yesus. Nah, yang membuat rasa takut yang berlebihan kepada para penjaga makam itu. Nah, Tuhan ingin mengatakan, jika saya katakan kamu jangan takut, ya jangan takut. Nah, ini yang harus kita sikapi, bahwa di dalam setiap masa-masa pencobaan, di dalam setiap masa-masa ujian, Tuhan mengatakan jangan kamu takut. Nah, ini adalah kalimat perintah di mana itu harus dikerjakan, di mana itu ketika kita melakukannya ada hal yang mengikuti. Ini saudara yang mau saya katakan, ketika ada kita di dalam situasi yang sulit, kita harus taat kepada rencana Tuhan. Amin. Kita harus taat kepada rencana Tuhan. Nah, jika itu rencana Tuhan, rancangan Tuhan ingin mendewasakan kita, jangan takut. No worry. Amin. Jadi tidak perlu takut. Jika Bapak Ibu kehilangan pekerjaan, jangan takut. Karena apa? Rancangan Tuhan selalu mendatangkan rancangan damai sejahtera. Jika Bapak Ibu kehilangan penghasilan yang sangat luar biasa, tetap jangan takut. Sebab rancangan dan rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita rasakan sebelum dan sesudah kita mengalami situasi yang sangat rumit ini. Ini yang sedang Tuhan berikan kepada para perempuan-perempuan itu, supaya mereka melihat sebuah harapan. Mereka melihat sebuah
situasi yang sangat luar biasa, di mana Yesus akan bangkit dan mereka tidak perlu menangisi kubur itu. Mereka tidak perlu merasakan kehilangan Tuhan. Mereka tidak perlu merasakan bahwa mereka akan ditinggalkan. Nah, tetapi mereka harus bangkit dari rasa ketakutan itu, karena ketika Yesus dikuburkan, para murid-murid bersembunyi. Seperti seorang pengecut, tanda kutip. Mereka takut bertemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka takut bertemu dengan masyarakat. Takut mereka diolok-olok. Takut mereka dipermalukan. Takut mereka dihina. Takut mereka diperlakukan yang membuat mereka tidak damai sejahtera. Tetapi Tuhan kita mengatakan, jangan takut. Nah, ini yang harus kita taati Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Serumit apa situasi kita, yang namanya ketakutan tidak akan menyelesaikannya. Serumit apa persoalan kita, yang namanya kekhawatiran tidak akan menyelesaikannya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, siapa yang bisa menambahkan sehasta dari hidupnya dari rasa khawatir? Tidak ada. Nah, apakah takut benar-benar tidak ada? Takut tentu ada, tetapi harus dilawan dengan keberanian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketakutan akan mematikan semua potensi baik dalam diri kita, termasuk iman. Orang yang takut, imannya akan ambruk. Nah, saudara, saya memiliki pengalaman, bukan pengalaman pribadi saya, tetapi ketika saya mengkonseling ataupun ketika saya memperhatikan teman-teman yang sering cerita kepada saya. Nah, mereka sering semakin terpuruk, semakin hancur di dalam kehidupan mereka karena dihantui ketakutan. Nah, awalnya mereka hanya melakukan hal yang biasa saja. Nah, ketika mereka melakukan hal yang biasa, lalu datanglah masalah. Bukan sesuatu hal yang harus perlu ditakuti, tetapi karena ketakutan itu membuat masalah menimpa mereka, sehingga mereka mengambil jalan-jalan yang pintas. Mereka mengambil jalan-jalan yang tidak layak sesuai kebenaran firman Tuhan. Mereka menipu, mereka berbohong, mereka banyak melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Bahkan mereka terkadang merugikan yang namanya gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah. Karena ketakutan mereka. Karena apa? Karena kekhawatiran mereka. Ketakutan tidak akan menemukan jalan keluar, tetapi damai sejahtera, taat pada rancangan dan rencana Tuhan, maka Tuhan pun akan membukakan harapan. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana sikap yang benar saat kita menghadapi masa-masa sulit. Yang pertama, tetap taat pada rencana Tuhan. Yang kedua, dikatakan di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, jangan kamu takut, lalu sebab aku tahu. Amin. Memang ini yang berbicara malaikat, tetapi apa yang dibicarakan malaikat itu adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan semesta alam. Nah, itulah yang dibicarakan bahwa Tuhan tahu. Saudara, begini, kata tahu di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah tahu karena belajar, tahu karena mencari informasi, tahu karena melihat, tahu karena berusaha untuk memahami dan mempelajarinya. Ini yang disebut epiginosko. Nah, kalau kata tahu yang dituliskan di dalam ayat ini adalah di mana Tuhan bukan karena mencari, bukan karena melihat dan mencari data, tetapi karena Dia Maha Tahu. Ini hanya 2 kali dikatakan di dalam Alkitab kita. Dalam kemahatauan Tuhan,
Sebelum hal itu terjadi, dia sudah tahu. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi seperti ini Bapak Ibu, sebelum engkau masuk di dalam masa-masa sulit, Tuhan sudah tahu. Nah, ketika engkau pun akan berada di dalam situasi yang rumit ini, Tuhan pun tahu. Jadi ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita mensikapi masa-masa sulit ini dengan benar. Yang kedua adalah tetap percaya bahwa Tuhan Maha Tahu. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan Maha Tahu. Nah, ketika Tuhan tahu, maka Dia tahu pula apa yang terbaik dari apa yang kita alami. Nah, sebelum engkau di dalam masa-masa gelombang hidupmu, sebelum kita di dalam masa-masa gempa kehidupan ini, ataupun masa pandemi ini, Tuhan sudah tahu sebelum itu terjadi. Sebelum ada ledakan corona di Wuhan, Tuhan sudah tahu. Sebelum Amerika menjadi epicentrum tentang penyebaran virus corona, Tuhan sudah tahu. Sebelum gereja baptis tidak mengadakan ibadah selama masa pandemi ini, Tuhan tahu. Dan sebelum Bapak Ibu menemukan jalan keluar dari setiap persoalanmu, Tuhan sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam ketahuannya Dia, maka Dia akan lebih tahu pula apa yang harus dilakukan terhadap kita. Amin. Maka Dia lebih memahami pula bagaimana kita harus dibentuk, bagaimana kita harus berproses, bagaimana kita harus bertumbuh di dalam masa-masa sulit itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita lupa tentang kemahatauan Tuhan ketika kita masuk di dalam masalah. Terkadang kita lupa tentang kedahsyatan, tentang Tuhan yang El Shaddai itu, Tuhan yang maha besar itu. Terkadang kita lupa. Yang menjadi sentral pemikiran kita adalah hasrat kita sendiri. Nah, ini yang membuat kita terbelenggu dan susah menemukan jalan keluar dari persoalan kita. Nah, ketika kita bersentral dan fokus kepada kemahatauan Tuhan, maka dari kemahatauan Tuhan itu pun akan bekerja dan Dia akan membukakan jalan, Dia akan memberikan sebuah rancangan yang bagi kita mungkin tidak cocok, tetapi yang namanya dari Tuhan itulah yang terbaik dan itu akan diberikan. Nah, untuk itu kita harus taat kepada rencana dan rancangannya. Untuk itu kita harus taat kepada setiap bentuk proses yang diizinkan Tuhan untuk kita lalui. Karena Dia tahu. Bapak Ibu, apa pergumulanmu hari ini? Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu kesusahanmu. Tuhan tahu penderitaanmu. Yang menjadi masalahnya adalah kita terkadang pura-pura enggak tahu tentang Tuhan. Kita terkadang tidak mau tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Tidak mau tahu tentang keberadaan Tuhan. Tidak mau tahu tentang Tuhan yang sangat dahsyat itu. Tetapi untuk mensikapi situasi sulit ini, yang pertama, tetap taat kepada rancangan dan rencananya. Jangan takut. Yang kedua, selalu percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Dan Tuhan tahu bagaimana caranya memberikan jalan kepada kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu dikatakan di frase selanjutnya. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah,
ada hal yang menarik antara karakter perempuan-perempuan pengikut Yesus dengan murid-murid sebagai pengikut Yesus. Nah, murid-murid malah ketakutan, mereka bersembunyi, mereka seperti tidak bisa menatap ataupun melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi perempuan-perempuan itu dengan iman dan keyakinan mereka, dengan apa yang telah mereka dengar, dengan apa yang telah mereka dedikasikan tentang pemahaman iman mereka kepada Yesus, mereka pun datang dan melihat kubur itu. Saudara, yang saya mau katakan adalah sekalipun kita di dalam situasi sulit, sekalipun kita di dalam persoalan, sekalipun kita di dalam masalah, tetap setia. Amin. Perempuan-perempuan datang ke kubur itu karena mereka setia. Karena mereka ingin melihat kembali Tuhan mereka. Karena mereka ingin kembali melihat tentang kemuliaan itu. Tetapi ada banyak orang ketika dalam persoalan, dalam masalah, dan dalam pergumulan, mereka justru meninggalkan Tuhan. Mereka justru lupa kepada Tuhan. Mereka justru acuh kepada Tuhan. Mereka kehilangan kesetiaan. Mereka mabuk dengan ketakutan mereka. Mereka mabuk dengan kekhawatiran mereka. Tetapi perempuan-perempuan ini mengingatkan kita, sekalipun gempa bumi yang sangat dahsyat, tetap hati dan fokus hidup mereka tertuju kepada Yesus. Saudara, ini menarik dan penting. Justru di dalam masa-masa sulitlah kita harus mencari keberadaan Tuhan. Amin. Justru di dalam masa-masa pencobaanlah kita harus mencari dan menemukan Tuhan itu. Ini yang selaras dengan Matius, kalau saya tidak lupa, pasal yang ke-6. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam penderitaan, dalam tekanan, di dalam konflik sosial kemasyarakatan, perempuan-perempuan itu tetap mencari Tuhan. Nah, menarik sekali karena memang perempuan bukan umum, tetapi ada beberapa data menceritakan dan menuliskan perempuan lebih setia beribadah daripada laki-laki. Perempuan lebih setia datang berbakti daripada para imam. Saudara, kita belajar dari perempuan-perempuan ini. Sekalipun kita hancur lebur, sekalipun kita dalam lembah kegelaman, ingatlah, tetap mencari Tuhan. Amin. Jangan cari dukun, jangan cari pesugihan, jangan cari zodiak, jangan cari hal-hal yang menghibur dirimu tentang bintang-bintang ataupun tentang motivasi-motivasi. Tetapi carilah Tuhan, carilah kebenarannya, carilah pribadinya, maka kita pun akan dibebaskannya. Ada 3 sikap yang benar bagaimana caranya kita menyikapi situasi yang sulit ini. Yang pertama, tetap taat pada rencana Tuhan. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan itu tahu. Yang ketiga, tetap setia. Jika kita bisa melakukan ketiga hal ini, yang namanya pandemi COVID-19 ini tidak menjadi persoalan bagi kita. Yang namanya tentang berita-berita kematian oleh corona ini tidak menjadi masalah bagi kita. Yang namanya berita tentang resesi ekonomi tidak menjadi masalah bagi kita. Yang namanya tentang resesi global dan pemutusan hubungan kerja, saya mau mengatakan, Tuhan tahu.
tetap setia, dan jangan takut. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa, yang memproses hidup kami sedemikian rupa agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengkristal, pribadi-pribadi yang benar-benar penuh kemuliaan daripada Engkau ya Bapa. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau, dan ajar kami untuk tetap setia di dalam mencari Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu meneguhkan kami, dan hamba-Mu yang terbatas ini, ampuni ya Tuhan jika salah di dalam berkata-kata. Dan hamba rindu ingin berdoa kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kelemahan iman Tuhan berikan kekuatan, yang mengalami pencobaan-pencobaan yang berat kiranya teguhkan hati mereka, yang mengalami goncangan ekonomi keluarga Tuhan berikan kemampuan. Dan saudara kami ya Bapa yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera, berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Bertambah umur mereka, bertambahlah setia mereka. Bertambah umur mereka, bertambahlah berkat mereka. Bertambah umur mereka, bertambahlah kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan harapan hamba, jika suatu saat nanti keadaan ini semakin membaik dan gereja Tuhan ini kembali ditempati untuk beribadah, kiranya berikan kami keberanian dan berikan kami kekuatan agar kami tetap bersukacita. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan harapan hamba aturkan di dalam tangan pengasihan-Mu, yaitu Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.